Sejak Spanyol dikuasai oleh rezim kejam yang membuat tempat itu mengalami krisis, bahkan banyak sekali warga yang terbunuh karena mencoba memberontak, beberapa orang yang masih ingin selamat mencoba melarikan diri ke Irlandia dengan menyusup ke kontainer kapal kargo, termasuk Nico dan Mia yang sedang hamil tua. Pasangan suami istri ini sebelumnya sudah kehilangan anak pertama mereka gara-gara kekejaman di tempat itu. Daripada mereka dan calon anak mereka mati, Nico dan Mia rela membayar mahal kepada penyelundup agar mereka bisa selamat. Setelah berhasil masuk ke kontainer, Mia sempat ragu apakah rezim akan mengikuti mereka sampai ke Irlandia atau tidak. Dan Nico pun menjawab bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi, sebab ia yakin bahwa Irlandia adalah tempat yang sangat aman. Irlanda se ha opuesto desde el principio. Luego, Nico, están cayendo todo. Keesokan harinya ketika mereka sedang menunggu kontainer diangkut, tiba-tiba penyelundup datang dengan membawa banyak orang yang juga ingin meninggalkan Spanyol. Orang-orang itu sempat berebut masuk ke dalam kontainer. Lalu karena muatannya berlebihan, penyelundup pun menyuruh sebagian orang untuk naik ke kontainer yang lain. Di sini Nico sudah berusaha memanggil Mia, tapi karena penyelundup itu sudah mendepaknya keluar, pasangan suami istri itu pun akhirnya terpisah. Melihat hal tersebut, Mia sangat panik. Dia langsung menelpon suaminya dan merengek tidak mau berpisah. Tidak ingin Mia semakin ketakutan, Nico pun menyuruh Mia tenang. Karena dari info yang beredar, akan hanya ada satu kapal yang akan mengangkut kontainer hari ini. Jadi mereka akan tetap bersama-sama walaupun dalam kontainer yang berbeda. Kini dua kontainer itu pun mulai diangkut menuju ke pelabuhan. Selama dalam perjalanan itu pula, Mia melihat banyak sekali warga Spanyol disiksa sampai dibunuh. Lalu untuk ibu hamil dan anak-anak dibawa paksa oleh tentara rezim. Singkat cerita, mereka pun sampai di pelabuhan. Karena mereka tahu isi kontainer akan diperiksa oleh penjaga, orang-orang termasuk Mia langsung bersembunyi di balik dinding besi yang telah dibuat oleh si penyelundup untuk bersembunyi dari para penjaga. Saat pemeriksaan dimulai, awalnya si botak ini percaya kalau tidak ada yang mencurigakan di dalam kontainer itu. Tapi karena lama-kelamaan dia sadar bahwa kontainernya terasa begitu kecil, dia pun menyuruh anak buahnya untuk masuk dan menembak sisi kontainer hingga akhirnya persembunyian itu pun diketahui. Dengan segala tipu dayanya, si botak menyuruh orang-orang untuk keluar jika ingin selamat. Tapi karena Mia tidak percaya dengan mereka, Mia pun diam-diam naik ke kotak kayu yang ditumpuk-tumpuk. Mia lalu berusaha untuk mengajak salah satu wanita yang ada di dekatnya. Tapi belum sempat dia naik, para penjaga sudah membunuh mereka, termasuk anak kecil. Setelah mayat-mayatnya disingkirkan, Mia langsung menangis, lalu mengirim pesan suara ke Nico dan menyuruhnya untuk sembunyi. Lalu, beberapa saat kemudian saat kontainer sudah diangkut ke kapal kargo, Mia berusaha menghubungi Nico. Tapi karena tidak kunjung diangkat, Mia pun semakin panik nih karena takut Nico ikut terbunuh. Bingung harus melakukan apa, Mia sempat terdiam sambil mengelus perutnya. Tapi setelah itu dia menemukan tas milik penumpang lain tergeletak di samping kotak kayu. Saat dibuka, Mia pun menemukan beberapa benda seperti air mineral, bor, HP, dan juga light stick. Karena mungkin benda itu akan berguna untuknya, Mia pun menyimpannya lagi lalu beranjak untuk tidur. Namun baru saja Mia terlelap, dia terbangun karena tubuhnya terguncang gara-gara kapal diterjang oleh badai. Melihat beberapa orang penyelundup berusaha untuk menyelamatkan diri, Mia berteriak sekeras mungkin untuk meminta tolong. Tapi karena kapal tiba-tiba miring, Mia pun jatuh lalu pingsan karena terbentur sisi kontainer. Beberapa saat kemudian, Mia pun terbangun dan melihat kalau kontainer mulai digenangi oleh air. Ternyata gara-gara badai semalam, kontainer yang Mia tumpang ini terguling ke lautan bersama dengan kontainer yang lain. Tentu saja dong Mia panik, makanya dia berusaha mencari HP-nya untuk menghubungi Nico. Tapi gara-gara terjatuh, HP itu rusak dan tidak bisa disentuh sama sekali. Tidak mau menyerah, Mia pun mengambil HP yang ia temukan kemarin, tapi ternyata HP itu juga tidak bisa dibuka karena Mia harus memasukkan kode PIN-nya. Melihat air terus-terusan masuk melalui lubang, Mia mulai membuka kotak-kotak kayu itu untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan. Dari kotak yang ia buka, Mia menemukan hoodie, food container alias Tupperware,
earphone, TV LCD, dan minuman beralkohol. Tentunya tidak ada yang bisa digunakan untuk menutupi lubang-lubang yang ada. Tapi setelah mencari lagi, Mia pun menemukan pisau lipat dan lakban yang langsung ia gunakan untuk menambah lubang walaupun sifatnya hanya sementara. Dalam pencariannya ini, Mia juga menemukan buku hariannya yang terjatuh. Tapi baru saja dia membuka bukunya, Mia mendengar teriakan orang-orang yang ternyata berasal dari kontainer hijau 107. Kontainer yang ditumpangi oleh suaminya sendiri. Sambil berteriak memanggil nama Nico, Mia berusaha memindahkan kartu SIM-nya ke HP lain agar Nico bisa menghubunginya. Tapi nyatanya hal itu sia-sia saja, Cok, karena kontainer hijau tersebut dengan cepat tenggelam dan menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Berpikir suaminya telah tewas, Mia mulai putus asa dan memutuskan untuk bunuh diri. Tapi karena tiba-tiba bayinya bergerak, Mia pun tersadar dan langsung menghentikan aksinya itu. Usai menenangkan dirinya dengan tidur, Mia mengambil karet dari Tupperware yang dia gunakan untuk menyumpah lubang. Selain itu, Mia juga mengambil selang dari box TV LCD dan menguras air yang ada dengan selang tersebut. Setelah semua hal sudah dilakukan, Mia lalu membuat sebuah catatan sudah berapa lama dirinya terombang-ambing di lautan. Di waktu yang sama, HP-nya pun berdering yang ketika diangkat ternyata yang menelpon adalah Nico. Kenapa dia bisa selamat? Karena sebelum pergi ke pelabuhan, Nico berkata sopir truk menipu Nico. Dia dan yang lain diturunkan di luar kota dan kini Nico sedang mencari cara untuk menjemput Mia. Mia kemudian berusaha menjelaskan bahwa kontainernya telah jatuh dari kapal. Dan kini dirinya tengah terombang-ambing di lautan. Mendengar itu tentu saja Nico sangat syok. Tapi agar istrinya tidak semakin panik, Nico menyuruh sang istri untuk bertahan sebentar lagi, sedangkan dirinya akan mencari cara untuk menyelamatkannya. Vale, adiós. Te voy a encontrar. Usai mendapatkan telepon dari suaminya, Mia pun menjadi sedikit tenang. Dia mulai merapikan benda-benda yang ia temukan, sekaligus memperhitungkan persediaan makanan dan minumannya. Tapi, baru saja dia bisa bernafas lega, tiba-tiba ketubannya pecah dan tepat ketika kontainernya sedang diterjang oleh badai, Mia berusaha melahirkan anaknya seorang diri. Setelah berjuang mati-matian, bayi berjenis perempuan itu pun lahir dengan selamat. Mia langsung menghangatkan tubuh si bayi menggunakan hoodie, lalu menyimpan ari-arinya di dalam Tupperware. Keesokan harinya, Mia berusaha membuat lubang menggunakan bor yang ada. Dia berusaha keras agar bayinya bisa mendapatkan udara yang segar dan cahaya matahari. Namun, karena di waktu yang bersamaan si bayi menangis terus dan ASINya tidak kunjung keluar, Mia memutuskan untuk beristirahat. Hingga beberapa jam kemudian, ASINya pun keluar dan si bayi bisa tenang karena perutnya sudah kenyang. Nah, karena ASINya udah keluar, tentu saja dong Mia akan merasa lapar jauh berkali-kali lipat dari sebelumnya. Maka dari itu, dia sengaja menghabiskan persediaan makanan yang ada di dalam tasnya. Di hari berikutnya, Mia kembali melubangi kontainer. Di tengah jalan, bor itu pun kehabisan daya. Alhasil, Mia pun menggunakan pisau lipat tadi walaupun akhirnya berhenti karena sangat menguras tenaga. Malam itu pun rasa lapar mulai menghantui Mia. Karena persediaan makanan sudah ia habiskan kemarin, Mia berusaha mencari yang lain. Tapi karena yang ia temukan hanyalah ari-ari bayinya sendiri, Mia pun terpaksa memakan ari-ari itu demi bertahan hidup. Ketika Mia sedang sibuk melahap ari-ari bayinya, tiba-tiba seekor paus datang dan menyundul kontainer hingga terguncang. Dengan cepat Mia pun langsung menggendong bayinya, lalu memukul-mukul dinding kontainer agar paus itu segera pergi. Di hari berikutnya, Mia kembali menggergaji atap kontainernya menggunakan pisau. Tapi lagi-lagi masalah menimpa Mia, di mana pisau itu tiba-tiba patah, Cok. Karena kemarin HP jadul itu sempat tercebur ke air, Mia pun kembali menggunakan HP-nya. Tapi dia tetap tidak bisa memencet apapun karena layarnya sudah rusak. Lalu karena Mia merasa lelah dengan semuanya, Mia pun memilih untuk duduk dan mulai berhalusinasi bertemu dengan mendiang anak pertamanya yang bernama Uma. Vamos a salir, por favor.
Sesaat kemudian Mia tersadar setelah air hujan membasahi tubuhnya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Mia langsung meminum air hujan itu sekaligus menampungnya di dalam Tupperware. Lalu saat Mia iseng membuka kaleng makanan, ide brilian pun muncul nih, di mana dia akan mengaitkan tali pada atap kontainer yang sudah ia lubangi, lalu menariknya sekuat tenaga hingga akhirnya atap itu pun berhasil terbuka. Setelah berhasil mendapatkan udara bebas dan terkena cahaya matahari, Mia membawa bayinya keluar. Selain mengajaknya untuk berjemur, ia juga akan mengganti popoknya. Nah, saat kain berisi tai itu dilempar ke laut, ternyata ikan-ikan berdatangan untuk memakan tainya, Cuk. Karena sudah sangat lapar, Mia pun berusaha menombak ikan itu menggunakan barang-barang seadanya, walaupun akhirnya gagal juga. Di waktu yang sama, sebuah pesawat melintas di atas Mia. Mia kemudian turun untuk mengambil kaca dan membuat sebuah pantulan. Tapi saat dia kembali lagi naik, kakinya terluka karena tersangkut atap kontainer. Tidak ingin lukanya infeksi, Mia langsung mengambil alkohol dan menyiramnya. Lalu setelah itu, dia menjahitnya menggunakan kawat tipis yang ada di TV agar lukanya tidak semakin parah. Karena ia masih butuh makan, Mia kembali putar otak nih. Dia membuat jaring menggunakan kabel-kabel yang ada di TV, lalu kembali menjaring ikan pada esok paginya menggunakan umpan tai anaknya sendiri. Sejak hari itu, Mia pun semakin semangat untuk bertahan hidup. Dia menyimpan ikan-ikan yang berhasil terjaring ke dalam Tupperware. Selain itu, dia juga membuat sinyal SOS yang kemudian ia sebarkan di lautan sambil berharap seseorang akan menemukannya. Singkat cerita, setelah kurang lebih 20 hari bertahan hidup, Nico akhirnya menelpon juga. Dan karena layar HP-nya sebagian masih bisa disentuh, Mia pun berhasil terhubung dengan suaminya itu. Dalam perbincangan tersebut, Nico berkata bahwa ia berhasil menyelinap ke dalam kontainer. Dalam aksinya ini, Nico berhasil kabur, tapi penjaga berhasil menembak dan membuat Nico mengalami pendarahan. Sadar kalau Nico menelpon untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya, Mia pun sangat terpukul. Dia sempat mendesak sang suami untuk bertahan, tapi karena takdir berkata lain dan sebelum telepon itu terputus karena HP-nya lobet, Mia pun mengucapkan selamat tinggal sekaligus memberitahu sang suami bahwa anak mereka akan ia beri nama Noah sesuai permintaan Nico waktu dulu. Pada hari ke-26, air sudah mencapai batas maksimum dan Mia memutuskan untuk meninggalkan kontainer menggunakan rakit yang telah ia buat. Saat dirinya sedang bersiap untuk pergi, tiba-tiba seekor burung camar mendekat ke arah Mia. Yang itu artinya mereka sudah dekat dengan daratan. Di malam harinya sebelum berangkat, Mia melihat coklat pemberian Nico hanyut di dalam kontainer. Karena benda itu penting baginya, Mia pun berusaha untuk mengambilnya lagi. Tapi yang terjadi adalah kakinya malah tersangkut sedangkan Noah yang berada di luar mulai hanyut terbawa ombak. Setelah berusaha melepaskan diri, Mia pun keluar dari kontainer. Tapi sialnya dia dan Noah telah terpisah. Di sini Mia pun sangat panik, tapi tiba-tiba seekor ikan paus menyemburkan air di dekat Noah dan membuat bayi itu menangis. Lalu saat Mia berhasil menemukan Noah, barulah ia sadar bahwa paus itu hanya ingin menolongnya. Rakit yang telah Mia buat ternyata hanya cukup untuk Noah. Makanya Mia hanya berpegangan saja dan berharap keajaiban akan datang kepada mereka. Tapi karena terlalu lama di dalam air, Mia pun mulai kedinginan dan kelelahan, Lalu yang bisa Mia lakukan sekarang adalah menebar ikan agar burung camar mendekati mereka. Ternyata cara yang dilakukan oleh Mia berhasil juga. Setelah begitu lamanya Mia menunggu, seorang nelayan berhasil melihat rakit mereka. Tapi saat nelayan itu menarik rakitnya, yang mereka temukan hanyalah Noah, sedangkan Mia hilang entah kemana. Keluarga nelayan itu sempat berpikir nih bahwa Mia telah tewas. Tapi saat mereka menarik sebuah untaian kabel yang menjuntai ke laut, muncullah Mia yang sudah tidak sadarkan diri. Dengan cepat dua nelayan itu pun memberikan pertolongan pertama untuk Mia hingga akhirnya Mia berhasil diselamatkan. Usai 26 hari bertahan hidup di lautan, keajaiban yang sudah lama didamba akhirnya datang juga. Dan kini, para nelayan itu pun akan bawa Mia serta Noah ke tempat yang aman, yaitu di Finlandia.
Dan film pun berakhir.